Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas melimpahnya karunia kepada kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita semua meyakini iman adalah perkara yang membawa kemanfaatan kepada kita dunia dan akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir dengan seiring berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu, kita yakin. Kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita atur strateginya? Apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini hanya dalam urusan dunia. Apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Jawabannya iya. Apakah itu nanti akan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Jawabannya iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Jawabannya iya. Kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang yang munafik, na'udzubillah min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah menambah penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Jadi, kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Cinta yang kita biarkan tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh. Kalau berlebihan dan terus diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah SWT. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala waktu beliau membawakan firda kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah SWT mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 19. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafiqun? Tentu Al-Quran saling dengan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau di sini mengisahkan bahwa sifat-sifat baru itu bisa timbul dari sesuatu yang hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki anak-anak, istri, itu halal hukumnya. Tapi ketika itu akan terus dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi memperparah penyakit hatinya. Inilah keadaan manusia, makanya upaya untuk iman dan perkara yang darurat bukan segera putus segala penanganan sebelum dikuasai hal-hal yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.